الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى حضرة شيخ الدين الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني، ثم إلى حضرة الشيخ أبي علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى حضرة الشيخ أبي علي بن حسين العطاس، ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ بن هادي محمد شافعي حزامي بن محمد صالح الرائدي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى شيخنا الشيخ رزقي ذو القرنين بن هادي أسمد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الأولياء الله وأسمياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الأرواح منا المرحوم Bapak Rahmat Dimyati bin Haji Usman, ثم إلى المرحوم Pak Ahmad Rashidi bin Haji Abdul Samad, ثم إلى المرحوم Haji Sanin bin Manjab, ثم إلى المرحوم Bapak Munaf Manduqa Sultan bin Fulan, ثم إلى المرحومة Haji Ulud bin Manjab, ثم إلى المرحوم Bapak Minah Al-Jajuan bin Maradatu Muda, ثم إلى المرحومة Ibu Murhayati binti Munaf, ثم إلى المرحوم Bapak Irman Nur bin Muhammad Nur, ثم إلى المرحومة Bapak Angah Syiah binti Fulan, ثم إلى المرحوم Pak Darmi bin Fulan, ثم إلى المرحوم Pak Zulkarnain bin Marzuki, ثم إلى المرحوم Bapak Saradi bin Sa'ad, ثم إلى المرحومة Ibu Syamsiah binti Munir, ثم إلى المرحوم Pak Nazaruddin bin Fulan, ثم إلى المرحوم Bapak Mawi bin Kajiri, ثم إلى المرحوم Ibu Sa'diyah binti Kadir, ثم إلى المرحوم Abu Haji Aranta binti Fulan, ثم إلى المرحوم Pak Adli bin Gidim, ثم إلى المرحوم Pak Agus bin Jiin, ثم إلى المرحوم Sini binti Nuri وأصولهم وفروعهم، يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم، وبارك لنا يا الله، وبارك حياتنا، سهل كل أمورنا، يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة، وافتح لنا فتوح العارفين، وافتح لنا فتوح العارفين، وافتح علينا فتوحا ومنوح ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام نفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال حجة الإسلام. Jadi halaman 7 itu yang paling atas. Ya, ada? Qala hujjatul Islam. Telah berkata hujjatul Islam.
Siapa Hujatul Islam? Al-Imam Al-Ghazali ya rahimahullah. Yang bagi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka wa tu'ayyina li kulli waqtin syughlan la tata'addahu wa la tu'thira fihi siwahu. Telah berkata Hujjatul Islam, yakni Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang bagi seyogyanya antuwazzi'a awqataka, bahwa kau bagi-bagi waktu-waktumu itu, wa turattiba auradaka, dan kau tertibkan akan wirid-wiridmu itu, wa tu'ayyina li kulli waqtin syughlan, dan kau tentukan bagi tiap-tiap waktu syughlan, akan satu kerjaan, satu kesibukan, la tata'addahu, yang kau tidak tinggalkan kerjaan tersebut, wala tu'thira fihi, dan tidak boleh kau pilih padanya siwahu, selain daripadanya, yakni tidak kau pilih ya daripada waktu itu selain pada wirid-wirid yang sudah kau tentukan itu. Jadi dalam satu hari 24 jam ya, upayakan betul kita bisa bagi waktu-waktu kita dalam 24 jam. Kita tertibkan wiridan-wiridan kita dalam 24 jam. Dan kau tentukan bagi tiap-tiap waktu yang sudah kau tentukan itu akan satu kesibukan yang kau tidak tinggalkan kesibukan tersebut, dan kau tidak pilih pada waktu itu ya selain daripada kesibukan wiridmu itu. Tujuannya satu, biar waktu kita nggak ada yang sia-sia. Ya, dalam satu hari 24 jam, tujuannya biar waktu kita nggak ada yang sia-sia. Makanya kita disuruh aturin waktu kita, tertibkan waktu kita dengan segala wirid. Ya, makanya wirid banyak macam-macam, nggak cuma satu. Ya, kalau kita ngomong sholat wajib, jangan dikata itu sih memang udah wajib. Ya, subuh waktunya bukan di zuhur, zuhur bukan di asar, asar bukan di maghrib, maghrib bukan di isya, isya bukan di subuh, tapi sudah ada waktunya. Ya, nah ini yang dimaksud di sini dengan segala amaliyah sunnah yang jadi wiridan kita. Umpama sekurang-kurangnya tiap-tiap sholat wajib yang kita kerjakan, jangan tinggalkan sholat sunnah rawatibnya. Jadi kan wiridan, ya kayak subuh kita kerjakan sholat sunnah subuhnya, ya. Lalu nanti habis sholat subuh kita kerjakan apa yang jadi kebaikan wirid buat kita, umpama baca ratib, ya, atau baca wirid apa wirdul latif. Ya, atau umpama karena di awal pagi kau baca wirid sakron, ya, atau umpama kau baca juga ratibul haddad. Apa yang jadi wiridanmu baca? Kalau emang biasa kita mutolaah di waktu subuh, habis subuh mutolaah kitab, ya, ulang apa yang udah kita pelajarin di malam hari. Nanti sampai kepada waktu isyraq, kita sholat isyraq, ya. Nanti kita lanjutkan dengan duha kita. Isyraq itu kan sebenarnya duha, ya, duha di waktu awal itu isyraq namanya, ya. Jadi
Jadi sholat isyraq itu duha, tapi duha di waktu awal. Lalu nanti apa yang kira-kira jadi kerjaan, jadi wiridan kita di sepanjang hari kita. Kita lazimkan umpama setiap jam 10 pagi sampai jam 11 kita baca Quran. Apakah dapat 1 juz atau dapat 2 juz? Nah, ini maknanya mentartibkan waktu kepada sekalian wirid-wirid kita. Ya, mentartibkan waktu kita. Tentukan apa yang mau kita kerjakan. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan suddan ihmalal haimi yastaghilu fi kulli waqtin bimattafaqa. Yani alifnya ittafaqa, ya ittafaqa gitu. Ini maksudnya enggak pakai hamzah. Bimattafaqa, kaifa tafaqa? Faqada akharu awqatihi dha'i'atan. Dan adapun mantarokan nafsahu, siapa orang yang meninggalkan akan dirinya muhmalan kepada suatu pelengahan, ya, suddan kepada satu penelantaran, ihmalal haimi, ya, kepada pelengahannya orang yang haim, ya, umum yang bingung. Orang yang bingung itu kan maknanya orang yang nggak punya arah, orang bingung namanya. Ya. Yastaghilu, yang dia bersibuk diri fi kulli waqtin, pada setiap waktunya, bima tafaqa, dengan perkara yang dia kehendaki. Kaifa tafaqa, bagaimana dia kehendaki. Artinya apa? Enggak punya aturan. Ya, orang dalam satu hari, ya, kerjaannya enggak jelas. Apa yang dia mau kerjain, dia kerjain, yang enggak gitu. Enggak bersamaan di setiap harinya. Kalau kata kita, orang yang enggak punya jadwal, enggak ada jadwalnya. Ya. Kapan mau makan, dia makan. Masih kenyang, makan lagi. Gitu. Orang yang nggak punya aturan gitu kan, masih kenyang makan lagi. Kalau kita makan kapan? Kalau lapar, gitu. Kalau kenyang masih, ya nggak makan dulu, nungguin lapar lagi. Namanya orang punya aturan. Tapi orang yang punya aturan, dia bakal berbuat apa yang dia pengen, bagaimana yang dia pengen, pokoknya dibikin, dia kerjain. Ya, itu namanya ihmalal haim. Ya, pelengahan orang yang bingung. Orang bingung mah mau ngapain juga jangan. Gitu. Kalau kita gini hari nih, gini hari. Ya, orang ajakin nonton film. Ikut nggak kita? Gini hari ini sekarang nih, orang ajakin kita nonton film, ikut nggak? Kenapa ikut? Kan lagi ngaji kita. Ngapa jadi ngikut? Gitu. Maaf saya nggak bisa karena jam segini saya mesti ngaji. Nah, gitu. Itu namanya orang punya jadwal, punya aturan. Kalau mau ntar jam 12:30 saya kosong. Nah, gitu. Umpama. Itu namanya orang punya jadwal. Kalau orang yang nggak punya jadwal, kapan juga orang ngajakin, ayo. Sono yuk, ayo. Begitu, memang nggak ada jadwal, nggak ada kerjaan gitu. Nah, kita jangan kayak gitu. Itu namanya orang haim, orang bingung. Kalau orang yang terarah nggak begitu, orang punya jadwal nggak begitu. Anda pengen ngajak jalan ente nih. Kata kita kapan? Ntar hari Selasa. Jam berapa? Jam sekian, paling 10. Waduh, maafin, Anda nggak bisa. Itu namanya orang punya aturan, ya, punya jadwal. Kalau nggak punya, jam berapa aja jadi, itu kata dia. Itu namanya orang nggak punya aturan. Paham nggak kira-kira? Ya, biar terarah.
biar hari-hari kita nggak kosong dari segala kemanfaatan. Kalau umpama kau sibukkan dirimu pada setiap waktu dengan terlewat waktunya sia-sia, ya itu yang orang kata namanya nyanyain umur tuh begitu. Ya nyanyain umur, mestinya bisa kerjain di waktu yang kosong hal-hal yang manfaat, tapi justru dia kerjakan waktu kosong itu kepada hal yang manfaat, namanya nyanyain umur. Ya namanya nyanyain umur. Dan menyia-nyiakan umur itu sesuatu perkara yang tidak dikehendaki. Wa awqatuka umruka, sedangkan waktu-waktumu itu adalah umurmu. Waktu kita ini umur kita. Ya, waktu kita ini umur kita. Semakin banyak umur kita di alam dunia, sejatinya semakin sedikit sisa jatah kehidupan kita di dunia. Makanya umurmu, ya, waktumu itu adalah umurmu. Wa umruka rasumalika, dan umurmu itu adalah modal. Umur itu modal kita. Ya, umur itu modal kita. Rasumal itu kan modal, ya. Wa alaihi aslu tijaratika, dan atas modal itu adalah pangkal niagamu. Modal itu pangkal atau pokoknya dagang. Tijarah itu dagang. Kalau orang nggak punya modal, bisa dagang nggak? Kagak bisa dagang. Maka umur itu adalah modal. Ya, umur itu adalah modal. Dan atas modal itu, ya, jadi pokok dagang dirimu. Wabihi usuluka ila naimil abadi fi jiwarillahi ta'ala. Dan dengan sebab perniagaan itu, usuluka, sampailah dirimu ila naimil abadi, kepada kenikmatan yang abadi. Apa kenikmatan yang abadi? Surga. Ya, makanya orang kata perniagaan di dunia ini nanti mulanya bagaimana kita bisa menggunakan umur kita. Maka ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Maka yang untung itu adalah orang yang bisa sampai ila naimil abadi, kepada kenikmatan yang abadi fi jiwarillahi ta'ala, yakni pada jiwarni jiron, ya, bertetangga, bersisian, ya, berdekatan sama Allah Ta'ala. Apa kenikmatan yang lebih nikmat daripada kita bisa berdekatan dengan Allah Ta'ala dalam surganya? Ya, karena itu yang jadi cita-cita setiap hamba. Makanya ingat, jangan nyanyain umur sayang. Ya, jangan nyanyain umur, biar manfaat umur kita. Gimana caranya? Dalam sehari 24 jam, jangan sampai tidak ada wirid kebaikan yang kita kerjakan. Gitu. Kalau timbang dari 24 jam wiridan kita cuma sejam, segitu masih kata rugi. Sejam doang ngerjain kebaikan, sisanya 23 jam sia-sia. Gitu. Imam Ghazali kan kata orang tidur kalau 8 jam, ya, orang tidur kalau 8 jam, kata Imam Ghazali, 8 jam itu kan sepertiga hari. Ya enggak? Sehari kan 24 jam. Bagi 8, 3/4 hari. Maka kalau ada orang umur 60 tahun, umurnya 60 tahun, sehari tidur 8 jam, maka 60 tuh, ya, sepertiga. Umur 60
berapa tuh? 20 tahun. Orang yang umurnya 60 tahun, kalau tidur sehari 8 jam, maka dia udah tidur 20 tahun. 20 tahun buat tidur doang. Itu katanya nyanyain umur. Gitu. Ya, walaupun kata dokter, tidur itu paling kurang 8 jam. Makanya kalau yang umpama tidur malamnya cuma 5 jam, siangnya dirapel. Begitu, yang rapel. Begitu, ya. Malam tidur 5 jam, mau kurang 3 jam. Siang tidur 3 jam, tambahin jatah tidur siang sejam, tidur 4 jam siang gitu. Ya, malam 5 jam, siang 4 jam. Begitu nggak kira-kira? Jangan. Sebab kita lagi bicara urusan nyain umur gitu. Tidur doang. Jadi manfaat nggak buat akhirat? Begitu. Ya. Makanya biar jadi kemanfaatan. Harapannya biar nanti bisa usul, bisa sampai diri kita ila naimil abadi, kepada kenikmatan yang abadi fi jiwarillahi ta'ala, di dalam pertetanggaan kita kepada Allah Ta'ala. Fa kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha. Maka tiap-tiap napas min anfasika, dari sekalian nafas-nafasmu itu, jauharatun adalah permata. Ya, nafas kita ini permata. Permata itu barang bagus, barang jelek. Bagus, namanya permata. Ya. Bahkan dikatakan laki matalaha. Ya, permata yang tidak ada harga baginya. Tidak ada harga ini bukan berarti murah. Ya, tidak ternilai harganya gitu. Umur kita ini perkara yang tidak ternilai harganya. Makanya kalau kita ngomongin umur, ngomongin hari. Hari itu timbang kemarin, sekarang, sama besok. Kalau hari yang kemarin berarti disebutnya kapan? Sekarang disebutnya kemarin, gitu. Kira-kira hari yang kemarin, hari yang sudah berlalu, apa belum? Udah kemarin. Bisa balik lagi ya? Tidak. Paling enggak kita perbaikin di hari sekarang. Gitu. Kalau hari sekarang udah lewat, maka hari sekarang namanya kemarin. Gitu. Tinggal bagaimana persiapan kita dengan segala perencanaan kita buat besok. Besok bagaimana? Nah, makanya hari itu terkait umur, yang mana umur itu adalah permata, yang dikatakan laki matalaha, yang tidak ada harga baginya. Artinya apa? Tidak ternilai. Mana ada orang bisa bayarin kemarin? Bisa nggak? Nggak ada yang bisa bayarin kemarin. Gitu. Udah berlalu ke hari. Wa idza fata fala audalahu. Dan apabila luput itu umur, ya, luput itu napas, udah berlalu kemarin, fala audalahu, maka tidak akan kembali bagi dirinya. Ya, umur yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi bagi dirinya. Ya, makanya orang kalau timbang ngebayangin masa muda dulu, namanya apa itu? Ngayang. Ya, kalau ngayal sampai enggak? Agak. Begitu. Akhirnya kalau dulunya umpama kerjaannya jelek, yang tinggal sekarang apanya? Penyesalannya. Apa kata dia? Coba dulu saya masih muda, begini begitu, begini begitu. Ya, kenapa? Menyesal karena dulunya jelek. Yang dulunya bagus, maka sekarang dia bersyukur, alhamdulillah. Dulu waktu masih muda
Ya, saya udah sempat mengerjakan ini dan itu, hilang. Tapi kalau luput, ya umur dari hari-hari yang berlalu, fala audalaha, ya, fala audalahu, maka tidaklah akan kembali lagi itu umur bagi dirinya. Intaha, selesai itu. Wala yanbaghi antas taghriqa jami'a awqatika biwirdin wahidin wa in kana afdalal awradi masalah fayafutuka bidzalika barakatu ti'dadil awradi wa tanaqqulu fiha, dan tidak seyogyanya antas taghriqa, bahwa kau habiskan jami'a awqatika, semua waktu-waktumu itu biwirdin wahidin, hanya dengan satu wiridan. Ya, jangan cuman kau habiskan waktu-waktumu itu hanya dengan satu wiridan saja, jangan. Wa in kana, sekalipun adalah wiridan yang satu itu afdalal auradi, seutama-utamanya wirid. Masalan, seumpamanya, biar kata itu yang kau kerjakan wiridanmu itu seafdal-afdalnya wirid, tapi sebisa mungkin jangan kita habiskan waktu kita cuman buat ngerjain satu wirid. Saya mah kagak mau yang lain, saya mah timbang baca Quran doang. Bagus nggak baca Quran? Bagus, tapi jangan timbang satu doang. Ya, jangan timbang satu doang. Karena wiridan banyak. Ada wiridan baca sholawat, seperti orang baca burdah, tekan wirid termasuk. Ya, dengan segala doa perlindungan, seperti orang baca ratib. Ya, itu semuanya wiridan. Seperti sholat sunnah yang dia tidak tinggalkan, itu kan termasuk wiridan. Ya, dan segala amaliyah yang penuh dengan kebaikan, jangan cuma satu. Bukan jelek ya baca Quran, bukan jelek kalau timbang salawat doang, bukan, tapi jangan cuma satu. Ya, jangan cuma satu. Ini contoh ya. Kenapa orang kadang-kadang pengen punya bini dua? Jawab aja. Pulang dia lagi gitu. Ada orang, bukan kita nih, ada orang ngomong gitu. Targetnya kita, bukan. Ini contoh. Jadi kalau cuma satu itu kadang-kadang menjemukan gitu. Kalau udah jemu akhirnya apa? Ya jemu bosan. Ya, kalau udah jemu udah bosan akhirnya apa? Ditinggalin, jadi malas kayak gitu. Ada dil auradi, maka akan terluputi kepada dirimu bidzalika, dengan sebab yang demikian itu, yakni dengan sebab kau habiskan waktumu cuma dengan satu wiridan. Apa yang luput? Barakatu, yakni keberkahan ti'dadil auradi, daripada berbilang-bilang wirid. Wirid banyak, jangan cuma satu. Ya, jangan cuma satu. Nanti keberkahan wirid yang lain hilang. Ya, hilang. Watana kulifiha, dan juga berpindah padanya, ya, berpindah wirid ya pada wiridnya. Jadi hilang keberkahan, tanakul ya, berpindah-pindahnya wirid. Fa inna likulli wirdin atharan fil qalbi wa nuran wa madadan wa makanatan minallahi laisa li ghairi. Karena sungguhnya bagi tiap-tiap wirid itu atharon, ada atharnya. Ya, ada pembekasan, ada penjejakan, ada pengaruh
fil qalbi, di dalam hati. Tiap-tiap wirid tuh ya nanti penjejakan ke hati itu lain-lain. Ya, begitu. Walaupun nanti dalam banyaknya wirid itu ada yang kita rasa lebih kita senengin gitu, tapi jangan cuma satu. Ya, ada yang lebih kita senengin. Begitu. Kalau kita mau wiridan milih-milih nggak? Milih-milih nggak kita? Bukan yang bikin kaya doang gitu aja. Bikin kaya kita baca gitu ya. Perasaan nggak bikin hasil kita tinggal. Kalau baca ini nggak hasil gitu ya. Baca ini hasil. Ada kalanya gitu, ya. Nanti ada satu yang lebih terasa buat hati baca, tapi jangan tinggalin yang lain gitu, ya. Di variasi. Wanuran, dan bagi tiap wirid itu ada cahayanya, ada nur. Wa madadan, dan juga ada pertolongannya. Wa makanatan minallah, dan ada satu tempat, satu kedudukan dari Allah Ta'ala, laisa li ghairihi, yang tidak ada pada selainnya. Ya, makanya ya para aulia Allah tuh mereka punya kedudukan yang tinggi-tinggi. Nggak mungkin kalau nggak ada wiridnya gitu. Ya, nggak mungkin kalau nggak ada wiridnya. Ada wirid-wiridan yang mereka kerjakan. Karena dengan wirid juga nanti bisa menyampaikan seseorang kepada tempat yang tinggi insya Allah Ta'ala. Gitu ya. Wa aidan, dan begitu juga. Idza intaqalta minhu ila wirdin, apabila engkau berpindah minhu dari satu wirid ila wirdin kepada wirid yang lain. Ya berpindah-pindah wiridnya, karena enggak cuma satu kan bisa pindah. Kalau cuma satu bisa pindah enggak? Enggak, karena wiridnya enggak satu dia bisa pindah. Apabila engkau berpindah dari satu wirid ila wirdin kepada wirid yang lain, aminta bidzalika, maka amanlah engkau bidzalika, dengan sebab yang demikian itu, yakni dengan sebab berpindah-pindahnya engkau dari wirid yang satu ke wirid yang lain, minas samah, dari samah. Samah ini bosan. Ya, engkau selamat aman dari bosan, enggak ada bosan. Gitu, enggak ada bosan. Wal kasali, dan kaslin, ya. Al kasal itu males, jadi enggak timbul rasa malesnya. Wa minad dajari, dan daripada kelelahan, enggak ada lelahnya, semangat terus. Ya, wal malal, malal sama ya. Bosan, jemu, ya jenuh gitu. Kalau kita bisa pindah wirid kita sekarang, wirid ini nanti ini, walhasil terasa di dalam diri kita ada semangat gitu, ada semangat. Ya, tapi kalau satu aja yang monoton kita kerjakan itu, perasaan itu bikin capek, bikin lelah. Tapi kalau nggak monoton, sekarang ini, nanti ini, itu pada saat kita berpindah kepada wirid yang lain, terasanya bukan kayak kita lagi di tengah-tengah wirid, tapi kayak baru mulai wirid lagi dengan wiridan yang lain. Ya kayak tadi lah, makan kalau cuman itu lagi kan bosan. Tapi kalau variatif, semangat kita, ya semangat. Begitu. Ada dil auradi, maka akan terluputi kepada dirimu bidzalika, dengan sebab yang demikian itu, yakni dengan sebab kau habiskan waktumu cuma dengan satu wiridan. Apa yang luput? Barakatu, yakni keberkahan, ti'dadil auradi, daripada berbilang-bilang wirid. Wirid banyak, jangan cuma satu, ya, jangan cuma satu. Nanti keberkahan wirid yang lain hilang, ya, hilang. Watana kulifiha, dan juga berpindah padanya, ya, berpindah wirid.
ya pada wiridnya. Jadi hilang keberkahan tanakul ya berpindah-pindahnya wirid. Fa inna likulli wirdin atharan fil qalbi wa nuran wa madadan wa makanatan minallahi laisa li ghairi. Karena sungguhnya bagi tiap-tiap wirid itu asaron, ada asarnya. Ya, ada pembekasan, ada penjejakan, ada pengaruh fil qalbi di dalam hati. Tiap-tiap wirid itu ya, nanti penjejakan ke hati itu lain-lain. Ya, begitu. Walaupun nanti dalam banyaknya wirid itu ada yang kita rasa lebih kita senangin gitu, tapi jangan cuma satu. Ya, ada yang lebih kita senangin. Begitu. Kalau kita mau wiridan milih-milih nggak? Milih-milih nggak kita? Bukan yang bikin kaya doang gitu aja. Bikin kaya kita baca gitu ya. Perasaan nggak bikin hasil kita tinggal. Kalau baca ini nggak hasil gitu ya. Baca ini hasil. Ada kalanya gitu, ya. Nanti ada satu yang lebih terasa buat hati, baca. Tapi jangan tinggalin yang lain gitu, ya. Di variasi. Wanuran, dan bagi tiap wirid itu ada cahayanya, ada nur. Wa madadan, dan juga ada pertolongannya. Wa makanatan minallah, dan ada satu tempat, satu kedudukan dari Allah Ta'ala laisa li ghairihi, yang tidak ada pada selainnya. Ya, makanya ya para aulia Allah tuh mereka punya kedudukan yang tinggi-tinggi. Nggak mungkin kalau nggak ada wiridnya gitu. Ya, nggak mungkin kalau nggak ada wiridnya. Ada wirid-wiridan yang mereka kerjakan. Karena dengan wirid juga nanti bisa menyampaikan seseorang kepada tempat yang tinggi insya Allah Ta'ala. Gitu ya. Wa aidan, dan begitu juga. Idza intaqalta minhu ila wirdin, apabila engkau berpindah minhu dari satu wirid ila wirdin kepada wirid yang lain. Ya berpindah-pindah wiridnya, karena tinggal cuma satu kan bisa pindah. Kalau cuma satu bisa pindah nggak? Enggak, karena wiridnya nggak satu dia bisa pindah. Apabila engkau berpindah dari satu wirid ila wirdin kepada wirid yang lain, aminta bidzalika, maka amanlah engkau bidzalika dengan sebab yang demikian itu, yakni dengan sebab berpindah-pindahnya engkau dari wirid yang satu ke wirid yang lain, minas samah, dari samah. Samah ini bosan. Ya, engkau selamat aman dari bosan, nggak ada bosan. Gitu, nggak ada bosan. Wal kasali, dan kaslin, ya. Al kasal itu males, jadi nggak timbul rasa malesnya. Wa minad dajari, dan daripada kelelahan, nggak ada lelahnya, semangat terus. Ya, wal malal, malal sama ya. Bosan, jemu, ya, jenuh gitu. Kalau kita bisa pindah-pindah wirid kita, sekarang wirid ini, nanti ini. Walhasil rasa di dalam diri kita ada semangat gitu, ada semangat. Ya, tapi kalau satu aja yang monoton kita kerjakan itu, perasaan itu bikin capek, bikin lelah. Tapi kalau nggak monoton, sekarang ini, nanti ini, itu pada saat kita berpindah kepada wirid yang lain, rasanya bukan kayak kita lagi di tengah-tengah wirid, tapi kayak baru mulai wirid lagi dengan wiridan yang lain. Ya kayak tadi lah, makan kalau cuman itu lagi kan bosan. Tapi kalau variatif, semangat kita, ya semangat. Gitu. Allah Taala. Telah berkata Al-Imam Ibnu Athaillah Asy'adi rahimahullahu taala, semoga Allah
ada ketaatan dengan baca Quran, ada ketaatan dengan baca sholawat, dan berbagai macam bentuk-bentuk ketaatan yang Allah jadikan bervariasi biar kita tidak bosan. Gitu, biar kita nggak bosan. Kalau cuma satu orang bosan, gitu. Ya orang jenuh. Gitu. Makanya Allah macam-macam kan bentuk ketaatan buat kita. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna lil auradi atharan katsiran fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarih. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya bagi segala wirid itu atharan, ada atharnya, yakni atharan katsiran, ada athar yang banyak, ya, ada pembekasan yang banyak, fi tanwiril qalbi, di dalam menerangi hati, wa dhabtil jawarih, dan mengatur anggota tubuh. Ya, makanya orang dengan sebab wirid nanti hatinya tenang. Orang dengan sebab wirid hatinya bersih, dan wirid itu bisa ngatur sekalian jawarih kita, anggota tubuh kita. Orang kalau umpama rajin wiridnya nanti matanya terjaga, mau ngelihat yang ngaco-ngaco enggak. Kupingnya terjaga, mau denger yang ngaco enggak. Lidahnya terjaga, mau ngomong yang ngaco enggak. Tangannya terjaga, mau megang sesuatu yang bikin ngaco enggak. Kakinya terjaga, mau melangkah ke tempat yang ngaco enggak. Harta kemaluannya mau digunakan kepada sesuatu yang ngaco enggak. Terjaga dengan sebab wiridnya. Wirid begitu. Ya, wirid. Ya, jadi bahwasanya bagi segala wirid ada athar yang banyak, fi tanwiril qalbi, di dalam menerangi hati, wa dhabtil jawarih, ya, dan juga dalam pengaturan menetapkan anggota-anggota tubuh. Walakin, akan tetapi, la yadharu, tidaklah akan nampak, wa yata'akadu, dan tidak akan menjadi kuat, illa, kecuali, indal muwadzabati wat tikrari, ya, kecuali wirid itu, ya, muwadzabah, dikerjakan secara tekun, wat tikrari, dan berulang-ulang. Namanya wirid, ya, dia mesti dikerjakan dengan ketekunan dan berulang-ulang. Kalau cuma sekali mah bukan wirid, namanya nyobain. Begitu, cuma sekali nyobain. Ya. Kalau wirid itu mesti dengan ketekunan. Kapan waktunya? Jam sekian. Dikerjakan jam segitu. Enggak keluar daripada waktunya. Ya. Hari apa dikerjakan? Dikerjain hari itu. Enggak di luar daripada harinya. Itu namanya dengan muwadzabah, dengan ketekunan, wat tikrari, dan dikerjakan berulang-ulang. Ya, enggak cuma sekali. Biar apa? Biar nanti penjejakan di hatinya nampak dan terasa kuat, gitu. Kalau cuma sekali mah kagak berasa. Cuma sekali kagak berasa. Walaupun yang kita baca umpama wiridan kaya lagi, wiridan kaya. Ya. Kan kita temen tuh baca wiridan yang bikin kaya, teman enggak kita? Ya. Kan nanya lagi bacanya berapa? Gitu. Berapa kali bacanya? Orang kan kalau banyak-banyak begitu. Baca aja 1000. Pakai begini 1000 doang. Begitu. Itu lagunya saking pengen kayanya 1000 doang gitu. Pas dilakonin, ya, kata dia capek juga 1000 gitu. Ya, 1000 capek juga. Timbang sekali bilang capek juga, besoknya berhenti. Yang ditungguin kapan kayaknya datang ini. Lantas baru sekali menungguin kayaknya datang. Gitu. Baca dulu dengan ketekunan. Bagaimana aturan bacanya? Begitu.
Wa tikrari, dengan segala pengulang-ulangan, berapa kali dibacanya. Kalau baca wirid disuruh seumur hidup cuma 2 hari berhenti. Oh gitu. Harapannya hasil apa yang dipengenin. Ntar dulu, siapa yang ngatur Tuhan. Begitu. Ya. Allah Ta'ala itu kadang-kadang jadikan takdir kepada kita, ya. Ini dengan ta'aluk nih, ada kaitan gitu. Seperti Allah kata gini, jikalau nih hamba ini nih dia nggak berhenti nih dengan wiridnya, umpama ya 1 minggu dia nggak berhenti baca, maka apa yang dipengen saya kasih, kata Allah. Apa yang dipengen saya kasih. Tapi kadang-kadang kita ini keliwat kagak sabar. Baru baca sehari perasaan jadi wali kita begitu, baru sehari satu sekali baca begitu, yang sekali mesti langsung hasil. Ntar dulu, Allah udah kata gitu nih umpama, kalau seminggu nggak tinggal dikasih sama Allah. 2 hari masih tungguin kapan, mana nih janjinya Allah katanya. Baca hari ketiga belum juga, mana nih yang katanya janjinya Allah, katanya Allah bakal ngasih kalau saya baca, baru 3 hari. Di hari keempat dipaksain baca juga saking pengennya. Kata dia, mana nggak ada yang datang sama saya. Di hari kelima, biarin saya nggak baca lagi. Padahal kata Allah, kalau 7 hari dia nggak berhenti, saya kasih. Baru 4 hari dia berhenti. Jadi dikasih nggak sama Allah? Agak ya. Baru 4 hari. Apa yang kurang? Sabarnya. Ya, yang kurang sabarnya. Coba kalau seandainya dia terusin sampai 7 hari dia baca, seandainya itu diterusin baca sampai 7 hari, dapat nggak apa yang dipengen? Makanya baca aja, nanti pada saatnya mungkin sekarang ya dengan wiridan kita kadang ngarepin kayaknya, nanti pada saatnya udah muadhabah ya, udah jadi tekunan kita ya, wa tikrari, dan udah jadi pengulangan dalam kehidupan kita, lama-lama kita lupa tuh sama tujuan, pengen ininya, pengen itu, baca aja udah begitu. Kalau nggak dibaca, perasaan kayak ada yang kurang dari kita, itu yang dicari begitu. Sekarang sih buat motivasi, biarin aja minta kaya, minta jodoh, biarin aja wirid yang banyak. Begitu, yang penting jalannya syariat, bener gitu wiridnya. Ya, jangan salah. Makanya kadang-kadang yang kurang itu sabar kita. Ya, yang kurang sabar kita. Pernah ada kan tuh saya ceritain ya, ada anak muda, badannya gede, tegep gitu. Dia bawa godemnya itu 25 kilo, berat apa enteng tuh? Berat. Dibawa ke satu tempat ya, itu dia memecahin batu yang besar. Dibaca sama anak muda tuh ya, Bismillahirrahmanirrahim, begitu ya, nggak terasa itu udah 50 kali pukul dengan tenaga yang kuat, begitu. Belum pecah juga, tambahin lagi ya, nggak terasa udah 90 kali pukul, batu yang gede nggak pecah juga. Kata dia gini, dengan sisa tenaganya ya, biarin ya, saya paksain 10 kali lagi, kalau nggak pecah saya nyerah gitu. Tambahin lagi sampai 100 kali pukul, pecah juga kagak tuh batu. Ini anak muda yang badannya gede tegep, capek nyender, tahu-tahu ada aki-aki lewat. Aki-aki kata gini, lu ngapain tong? Ini kong mau mencahin batu, udah 100 kali pukul nggak pecah-pecah. Kata anak muda, kata kong gini, coba mari sini, gua cobain. Gua jangan kong, saya yang muda aja yang kuat begini, 100 kali pukul kagak pecah, gimana engkong? Bawa lu, begitu namanya aki-aki kan gitu, aki-aki ya, bawa lu, sini gua cobain.
Bener itu ngangkat godomnya gemeteran gitu tuh. Ya, sudahan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Dipukul, ngangkatnya 25 kilo. Kalau tadi kan gitu. Ini pas aki-aki ngangkat bunyi tek gitu doang. Tek. Apa yang terjadi hadirin? Di pukulan kelima itu batu pecah berantakan. Kaget anak muda, takjub. Ya Allah, Kong, engkau membacanya apa? Bismillah. Saya tadi baca juga, Kong. Gitu, saya baca juga. Kan baca juga tadi. Baca juga, agak pecah. Apa, Kong? Tolong sebutin rahasianya. Begini. Tadi lo udah pukul 100 kali. Sedangkan batu di sini pecahnya 105 kali. Gitu ya. Batu di kampung ini pecahnya 105 kali. Lah gue tambahin 5 doang, pecah tuh batu begitu. Berarti yang kurang apa ya? Sabarnya gitu. Ya itu kadang-kadang kita dalam wirid, dalam doa tuh yang kurang sabarnya. Seandainya diterusin hasil. Makanya dikatakan wala yadharu, enggak akan nampak tuh wiridan kita. Wala yata'akadu, dan enggak akan jadi kuat tuh asar wiridan kita. Kecuali bil muwadzabati wat tikrari. Kecuali kita wirid itu dengan muwadzabah, dengan ketekunan, wat tikrari, dan dengan pengulangan. Apa yang bahasa kita namanya? Istiqomah. Ya, istiqomah. Jangan sekali doang, sekali bukan wirid, nyobain namanya gitu. Ya, nyobain gitu. Namanya nyobain. Ya, jadi gimana nih? Ya, indal muwadzabati wa tikrari. Wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yahussuhu. Ya, dan dengan mengerjakan tiap-tiap wirid daripadanya fi waqtin yahussuhu, pada waktu yang dia khususkan wirid tersebut. Ya, waktunya cari waktu yang khusus gitu. Dan kalau bisa jangan keluar daripada waktunya. Fa in lam takun mimman yastaghriqu jami'a sa'ati lailihi wa nahari ya bi wadhaifil khairati faj'al laka awradan ya tuwadzibu 'alaiha fi awqatin mahsusatin wa taqdiha mahma fatatka. Ya, maka jikalau tidaklah ada dirimu termasuk orang yang dapat menghabiskan jami'a sa'ati lailihi, semua waktu jam-jam semalaman, wa naharihi, dan jam-jam siang, biwadhaifil khairati, dengan berbagai macam kerjaan-kerjaan kebaikan. Kita nggak bisa nih 24 jam semuanya jadi bagus semuanya nih. Ya, kita banyak lalainya. Masih senang kongko, gitu ya, senang kongko kita. Masih senang nongkrong di warung, masih senang ngobrol. Kadang-kadang ya mata kita, mulut kita iseng gitu ya, nggak boleh lihat perempuan cakep dikit mata ngelirik. Mulut juga nggak bisa diem, perempuan lewat ciu-ciu gitu ya. Kan kurang baik nggak namanya? Orang ciu-ciu baik nggak? Kurang ya? Kurang. Faj'alaka awradan, maka jadikanlah olehmu ya bagi dirimu awradan, yakni wiridan tuwadhibu 'alaiha, yang kau tekuni atasnya fi awqatin mahsusatin, pada waktu-waktu yang khusus. Ya, jadikan wirid itu pada waktu yang khusus. Wa taqdiha mahma fatatka, dan kau qada. Tahu enggak qada? Ya, ditunaikan di waktu yang lain tuh wirid. Ya.
mahma bila mana fatatka, ya terluputi wiridan itu dari diri. Bisa nggak wiridan kelewatan? Bisa, lupa bisa, ya lagi asyik kita. Tapi karena kita jadikan wiridan yang dikatakan bil muadzabah dengan tekun wa tikror dan pengulangan, makanya seandainya kelewatan satu aja sama kita, dibayar tuh langsung. Jangan dimaklumi. Ya, jadi kalau kelewatan satu dibayar gitu. Umpama kelewatannya berganti hari ini. Umpama 1.000, berarti besok bayarnya berapa? 2.000 sehari. Yang 1.000 buat hari itu, 1.000 lagi buat hari yang kelewatan. Tapi jangan disengaja gitu. Ini hari lagi malas banget, besok aja dah 2.000 kalian. Jangan begitu. Itu mah namanya bukan tekun gitu. Tekun nggak begitu. Tapi seandainya keluputan dari dirimu tuh akan wiridmu, taqtadiha, ya kau kodok tuh wirid itu. Jangan dimaklumi, biarin dah baru sehari, jangan begitu. Sebab kalau kita udah biarin dah baru sehari, siap-siap besok bakal 2 hari. Baru 2 hari, kita nggak bayar juga. Siap-siap besok bakal ada hari ketiga. Gitu. Kenapa? Sebab dalam wirid kalau udah kita enteng-entengin, itu bakal jadi barang berat buat dikerjain. Gitu. Ya. Wirid kalau kita enteng-entengin, nanti pada akhirnya bakal jadi barang berat buat kita kerjain. Akhirnya hilang kan? Hilang. Ya, ntar suatu saat ngobrol sama orang nih tentang wiridan yang sama, jawabannya dulu Anda ngamalin loh, dulu katanya, dulu begitu. Ya, karena udah hilang gitu. Karena sebabnya dienteng-entengin. Makanya kalau keluputan itu wirid dari dirimu, ya bayar kodoknya. Lita'ta dan nafsu, agar ya terbiasa nafsu itu al-muhafadzata, kepada menjaga alaiha, atas wiridan itu. Biar nafsu kita ini, diri kita terjaga betul sama wirid. Sebab kalau umpama diri kita, nafsu kita udah ngentengin akan suatu wiridan, ingat tadi kan, kalau wirid udah dienteng-entengin, maka nanti bakal terasa berat buat dikerjain. Pas ninggalin mah baru sehari gitu. Yang nanti siap-siap tuh bakal ada hari kedua, baru 2 hari. Dientengin lagi bakal ada hari ketiga. Sampai akhirnya dia tinggalin total daripada wiridan yang padahal udah lazim buat dirinya. Percaya nggak kira-kira? Apa pernah kita kayak begitu? Jadi yakin banget gitu ya. Karena pernah begitu emang ya, begitu. Wa mata aisan minkan nafsu annaka la tasmahu bitarki auradika, ya, hatta tatadarakaha bil qada'i mata fatat badarta ila fi'liha, ya, fi awqatiha. Dan kapan waktu aisat minkan nafsu, ya, udah putus asa dari dirimu nafsu itu, anaka bahwasanya dirimu latas mahu tidak memberikan toleransi bitarki auradika, dengan sebab meninggalkan wiridanmu. Ya, jadi kapan waktu nanti pada saatnya kita keluputan bayar qada gitu ya, sampai akhirnya nanti nafsu putus asa. Nafsu putus asa, ya. Gitu. Kan ada ada makalah gini, kun indallahi khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau di sisi Allah itu sebaik-baiknya manusia, dan jadilah engkau di sisi nafsumu itu seburuk-buruknya manusia. Kira-kira
pada saat kita disuruh jadi sebaik-baiknya manusia di sisi Allah dengan cara apa? Ikutin semua perintah Allah. Maka namanya kita jadi sebaik-baik manusia di sisi Allah. Kalau umpama kita ini kan disuruh nih jadi seburuk-buruknya manusia di sisi nafsu. Bagaimana seburuk-buruknya manusia di sisi nafsu? Jangan ikutin perintah nafsu gitu. Maka siapa yang mengikut dianggap baik, siapa yang ngebangkang dianggap jelek. Nah kita sama nafsu suruh ngebangkang, jangan ikutin. Biarin nafsu anggap itu jelek, biarin. Ketimbang kita dianggap baik sama nafsu, berarti kita ngikutin maunya dia. Tapi kalau kita ini ngebangkang sama nafsu, nafsu bakal anggap kita ini jahat gitu. Mending mana? Dianggap baik apa jahat sama nafsu? Jahat. Berarti kita ngebangkang sama nafsu. Ya, jadi nafsu itu nanti pada saat putus asa. Jangan kau berikan toleransi bitarki auradika dengan sebab meninggalkan wiridan itu. Hatta tatadarakaha sehingga kau akan meraih wiridmu itu bil qadai, yakni dengan qadanya. Kalau kelewatan bayar qada. Mata fatat kapan waktu ya terluputi wiridan itu badarta ya maka engkau segerakan ila fi'liha kepada pengerjaannya fi awqatiha pada waktunya. Pokoknya keluputan ya, tahu enggak keluputan? Kelupaan, kelewatan, bayar qadanya dengan wirid kita gitu ya. Jangan kasih toleransi sama nafsu. Kalau udah ngasih toleransi sama nafsu, ngentengin, udah ngentengin berat buat dikerjain ya. Nah, itu gitu ya. Itu dulu ya. Wa qad qala Sayyidi Syekh Abdurrahman As-Saqaf radhiyallahu anhu man lam yakun lahu wirdun fahuwa firdun ya. Itu dulu ya. Wa qad qala Sayyidi Syekh Abdurrahman As-Saqaf wallahu a'lam bishawab.